Baik, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rizky Mustafa Harrison. Saat ini saya akan membacakan kembali sebuah topik yang pernah dibawakan pada tanggal 25 Juni 2022 di Bentara Budaya, kerjasama antara The Japan Foundation Jakarta dan Miyoshi Mononoke Museum yang bertempat di Hiroshima. Sebuah museum yang mendedikasikan koleksinya di bidang folklore Jepang, terutama yang mengarah kepada catatan sejarah atau karya-karya seni yang merepresentasikan makhluk supranatural. Manuskrip ini saya peruntukkan bagi Anda yang memang tertarik kepada dunia supranatural Jepang, tetapi juga pada teman-teman satu bidang, kepada teman-teman yang sama-sama tertarik di dalam ilustrasi dunia visual, karakter dua dimensi. Baik, kita mulai saja. Ya, manuskrip ini saya beri judul Yokai sebagai karakter budaya populer dari masa ke masa. Kita sebelum berbicara tentang yokai di Jepang, saya ingin menyinggung dulu berita tanggal 20 Juni 2022 lalu di sebuah kanal YouTube. Isinya adalah tentang klaim seorang insinyur Google bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence milik Google itu menunjukkan tanda-tanda sadar dan hidup. Ia menjawab berbagai pertanyaan yang mendasar mengenai hidup dan perasaan seperti layaknya manusia. Terasa sekali ada usahanya untuk meyakinkan si insinyur, si kecerdasan buatan ini ingin menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap penting, ingin berguna, tidak ingin disakiti, dan seterusnya. Tidakkah klaim ini lumayan menyentak pikiran kita? Anda mungkin akan merasa media massa menghadirkan sesuatu yang tak terbayangkan di tengah rutinitas, tak biasa di tengah keseharian kita, bersanding dengan berita dari bidang lainnya. Kecuali kalau Anda adalah penggemar teori konspirasi yang rajin bergumul dengan UFO, USO, UMA, kriptozoologi, Nephilim di biru, Atlantis, ramalan nubuat, dan segala macam. Mungkin saja Anda terbiasa, quote unquote. Nah, apakah serta-merta kita akan melabeli tema yokai sebagai fiksi, quote unquote lagi? Yang bagaimana sih yang fiksi itu? Lalu kisah-kisah yang katanya fiksi ini kenapa tetap bisa dinikmati ya? Kenapa selalu punya tempat melalui budaya populer, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri kita? Mungkin pertanyaannya jangan langsung kenapa, melainkan bagaimana melewati zaman demi zaman kita tetap memiliki tempat untuk hal-hal yang sulit ditangkap oleh panca indera. Kini mari kita pergi bertamasya dalam benak kita ke negeri yang konon memiliki Yaoyorozu no Kamigami, 8 juta dewata, Jepang. Ungkapan ini dipakai untuk menunjukkan seberapa tak terhitungnya dewa-dewa dan entitas non-manusia secara spiritual yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Jika kita berselancar di situs resmi penelusuran dan database kuil-kuil Shinto dan Buddha seantero negeri Jepang, yaokami.jp, cukup gamblang tergambar di situ bagaimana adanya kehidupan spiritual orang Jepang. Belum lagi ketika di mana-mana di bawah arahan kuil-kuil ini dilaksanakan berbagai matsuri. Sejatinya matsuri adalah festival rakyat yang pada dasarnya dilaksanakan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada dewa-dewa, terutama dewa-dewa leluhur orang Jepang. Sepanjang tahun ada saja matsuri yang diadakan dalam berbagai bentuk, besar maupun kecil, ramai dan meriah ataupun sunyi dan khidmat. Nah, jika demikian, sementara ini marilah kita ambil kesimpulan bahwa orang Jepang masih sangat menghargai dan memberi tempat yang terhormat bagi adat istiadat dan kebudayaan tradisionalnya, termasuk kegiatan yang bernafaskan kepercayaan gaib dan keagamaan. Di balik sosok para leluhur bangsa Jepang, para dewa pelindung uji, para nenek moyang dari kelompok-kelompok kemasyarakatan dari berbagai daerah, terwariskan berbagai kisah atau dongeng rakyat. Kisah-kisah ini sedemikian merakyatnya sehingga mungkin dalam satu keluarga ada saja yang menganggap sumber cerita ini separuh nyata hingga nyata, yang bisa jadi diceritakan sebelum tidur kepada anak-anak ataupun diulang-ulang kepada wisatawan yang bertandang. Ada yang bercerita tentang hewan-hewan, para petani dan pemburu di masa lampau, samurai pahlawan dan kegagahannya, serta juga kisah-kisah misterius tentang makhluk-makhluk non-manusia. Ahli folklore Jepang, Yanagita Kunio,
dulu dalam bukunya Nihon Mukashibanashi Mei di tahun 1948, diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi The Yanagita Kunio Guide to the Japanese Folktale, sudah berusaha membantu kita merangkum cerita ini ke jenis-jenis tertentu. Ada berbagai cerita tentang kelahiran-kelahiran ganjil, anak-anak yang memiliki kemampuan tak lazim, pernikahan tak lazim yang kemudian berakhir bahagia, kisah anak-anak tiri, saudara kandung yang tak mirip, harta karun, kebaikan melawan kejahatan, pertolongan dari hewan, kekuatan kata-kata, ataupun kecerdikan orang saat bekerja. Ini baru satu bab, setengah awal dari buku beliau. Di bagian kedua mulailah muncul kisah-kisah takdir, kisah hantu-hantu, berbagai kisah jenaka dalam hidup manusia, dan juga kisah fabel mengenai burung-burung, hewan liar, tumbuhan, dan pepohonan. Jika kita perhatikan dan rasakan, saat mendengar tema-tema semacam tadi, bagian manakah yang menggugah rasa penasaran kita? Demi perbincangan kita hari ini, jujur saya berharap kita sama-sama tertarik pada kisah-kisah yang ganjil dan bukannya yang biasa-biasa saja. Yokai adalah beragam entitas atau sosok supranatural dan spiritual yang dikenal dalam cerita rakyat Jepang. Sejak dahulu, yokai diceritakan sebagai bagian dari budaya Jepang turun-temurun. Yang menarik, di masa modern ini, yokai telah hadir sebagai karakter dalam manga, anime, ikon suatu wilayah, tema pada sushi, serta yang terbaru sebagai sosok penangkal bala pada masa pandemi. Usaha kita memaknai yokai erat kaitannya dengan bagaimana yokai nyata-nyata tampil ke hadapan masyarakat Jepang. Tak hanya yang berupa desas-desus, bisa dari gambar-gambar nishiki-e atau ukiyo-e, cat berwarna cetakan cukilan kayu yang tersebar luas, ataupun dari segi bahasa dan komunikasi, yaitu cara menulis istilahnya. Ada dua jenis aksara yang digunakan orang Jepang. Ada yang seperti alfabet, mewakili suku-suku bunyi, kana, dan ada pula ideograf atau kanji, huruf atau kombinasi huruf yang mewakili ide tertentu. Dalam fungsinya sebagai ideograf, untuk bisa membaca kanji dikenal dua metode. Ada metode kung yang biasanya digunakan untuk istilah-istilah asli Jepang, bahkan mungkin dari zaman prasejarahnya, dan metode ong yang digunakan untuk mewakili kanggo atau bunyi-bunyian yang dibawa oleh kanji, diimpor dari dataran Tiongkok tapi terpeleset di lidah orang Jepang. Kata yokai ditulis dalam aksara kanji. Huruf pertama dan huruf kedua sama-sama dapat dibaca sebagai kata sifat ayashi, meski terdapat sedikit perbedaan dalam maknanya. Kata sifat ayashi yang pertama mengandung makna pesona, menarik, sesuatu yang mencurigakan karena suasana unik, menakutkan atau memiliki kekuatan misterius. Sementara ayashi yang kedua bermakna aneh, ganjil, kecurigaan karena mencemaskan hal-hal terkait identitas atau kebenaran yang tidak biasa dan tidak pasti. Dari sini kita bisa melihat bahwa ide suatu hal yang ganjil ini, ide menimbulkan pesona atau kecurigaan inilah yang mewakili kata yokai, demikian mencoloknya. Yokai Jepang tadinya muncul dalam berbagai cerita sebagai karakter yang mengekspresikan kekuatan gaib, guna menanamkan kejutan dan ketakutan pada orang-orang. Berarti, tak hanya makhluk-makhluk tak kasat mata, jejadian atau hantu penasaran dan monster menakutkan yang sering digambarkan yang dapat disebut yokai. Berbagai fenomena aneh atau ganjil seperti bunyi orang mencuci kacang di malam hari yang disalahkan Atsuki Arai, kasus anak yang tiba-tiba tenggelam di sungai yang disalahkan Kappa, adanya pendeta yang berkepala lonjong datang di waktu yang ganjil, Nurari Hyong, bantal pindah sendiri, Makura Gaeshi, bahkan hingga ke sosok menggemaskan yang dibuat beramai-ramai oleh satu negara ketika terjadi pandemi sejak 2020 lalu demi tolak bala, Amabiye. Kalaupun tidak secara langsung dilihat wujudnya sebagai yokai, kesemuanya ini dapat dikatakan berkaitan dengan yokai. Seiring zaman, era disrupsi membuat yokai tampaknya berangsur-angsur menjadi tidak terlalu ditakuti dan dipandang sebagai kehadiran yang lebih menawan dan ramah. Masyarakat Jepang masih memiliki budaya menikmati cerita hantu di musim panas, dengan yokai terlihat mendominasi layar televisi dan teater di seluruh negeri. Di kalender kita saat ini, dekade kedua abad 21 yang dikatakan sudah teramat banjir informasi, kita tak lagi hanya menemukan kisah-kisah misteri dari buku, media elektronik, radio, dan televisi. Yang orang nikmati tak lagi film yang sifatnya satu sumber dan satu arah dari penulis ke pembaca atau penontonnya. Kisah-kisah yang disajikan secara interaktif telah demikian tersebar sehingga Anda bisa saja menambah-nambahi informasi atau berkomentar dalam hitungan detik.
Anda di tengah internet, jejaring, dan hiruk-pikuk umat manusia di dunia maya, boleh dan terbolehkan untuk tak menjadi diri sendiri dengan menubuh dalam bentuk apapun, seperti halnya VTuber. Bukankah orang sekarang sudah bersifat mirip yokai ya? Bergentayangan. Bila tidak menimbulkan kecurigaan atau keganjilan, mungkin tidak ya. Tapi berapa persenkah? Jika kita perhatikan kemunculan kisah-kisah misterius tentang yokai, mungkin masih bisa kita lihat adanya kesamaan dengan bagaimana cerita tersebar di masa kini. Meski hal ini berlangsung ratusan tahun lalu. Cerita rakyat dan desas-desus menjadi saluran informasi dibantu media visual. Gambar-gambar nishiki pesanan yang tak jarang ukurannya setinggi badan orang dewasa. Mungkin saja orang tidak terlalu memperhatikan mana yang fiksi, mana yang nyata. Terutama di Jepang, melewati masa-masa perang saudara di era Muromachi, kemudian masuk ke 3 abad hiruk-pikuknya suasana perdagangan di zaman Edo, hingga nanti Jepang memasuki zaman media cetak yang terpengaruh budaya barat hingga era Meiji, Taisho, Showa, dan Heisei yang baru saja berlalu. Cerita tentang yokai salah satunya dibawakan melalui parlor game atau permainan ruang tamu atau ruang tengah bernama Hyaku Monogatari Kaidankai. Seorang tuan rumah yang biasanya berasal dari satria bangsawan atau samurai akan mengundang tamu-tamu kenalannya untuk uji nyali. Seperti digambarkan oleh film bioskop Yokai Hyaku Monogatari yang tayang pertama 20 Maret 1968. Sebelum bercerita, ruangan akan disiapkan dengan sekat bergambar atau nishiki besar-besar, lalu biasanya mereka menyalakan lilin di satu ruangan, bercerita di ruang satunya, dan satu ruang lainnya lagi dikosongkan untuk ruang jikalau ada yang mampir. Tiap selesai satu cerita, lilin akan dimatikan sehingga perlahan ruangan akan menjadi gelap. Antisipasi atas kondisi ini agar yokai tidak muncul adalah dilakukan oharai atau penyucian dengan doa-doa. Kadang pendeta didatangkan dari kuil dan kadang empunya rumah sendiri yang melakukan doa-doa ini. Permainan ini kadang masih dilakukan di era modern. Perhatian terhadap yokai tak terlepas dari usaha serius menampilkan mereka melalui indera penglihatan oleh para seniman lukis atau eshi. Toriyama Sekien contohnya. Beliau yang bernama asli Sano Toyofusa datang dari sekolah seni bernama Kano. Belajar dari Kano Gyokuen dan Kano Chikanobu. Meski tidak serta-merta diperkenalkan sebagai pelukis mewakili sekolah Kano. Beliau adalah guru dari Kitagawa Utamaro dan Utagawa Toyoharu yang Anda bisa nikmati karya-karyanya dalam pameran kali ini. Banyak pihak yang sebetulnya mengangkat namanya sebagai ahli siluman, namun sebetulnya beliau bermain-main memparodikan Wakang Sangsangzue yang di Jepang di abad ke-18 amat laris digandrungi. Toriyama Sekien penting untuk kita angkat namanya karena pemahaman orang mengenai yokai secara visual konon menjadi terpatri menurut gaya beliau, termasuk seniman ukiyo-e di zaman setelahnya seperti Tsukioka Yoshitoshi, Kawanabe Kyosai, bahkan hingga pengarang manga di era modern ini, Mizuki Shigeru yang akan kita terangkan nanti. Karya-karyanya antara lain Gazu Hyaki Yagyo, Konjaku Gazu Zoku Hyaki, Konjaku Hyaki Shūi, dan Gazu Hyaki Zurezure Bukuro. Kemudian, mari beralih kepada seniman lain di zaman Edo akhir yaitu Katsushika Hokusai. Sebelum menyertakan beliau, penting pula kita lihat dulu sebuah format yang mempengaruhi karya beliau, yaitu Toba-e. Sekalipun berakar pada abad 12, gaya gambar yang dinamakan Toba-e ini laku keras di abad 18 zaman Edo. Gaya yang dimaksud adalah serial yang terdiri dari 4 gulungan kertas panjang yang dibacanya dari kanan ke kiri, seperti tankobong manga ya, sehingga mudah dibawa-bawa. Gaya ini mengikuti bagaimana pendeta di abad 12 bernama Toba Sojo mengerjakan Choju Jinbutsu Giga yang memang terdiri dari 4 gulungan serial. Gulungan pertama bercerita tentang karikatur hewan yang berlaku bak manusia. Dilanjutkan kemudian dengan kisah-kisah moral Buddhisme. Inilah yang konon disebut sebagai nenek moyang manga. Tarikan garis pada karya ini lebih tegas, sering disebut otokoe dengan garis-garis tebal, yang juga menandai bahwa ini ekspresi tarikan garis tanpa didahului sketsa. Bentuk-bentuk naturalis tidak dikorbankan, sehingga memungkinkan emosi dan karakter terpampang lugas. Dalam karya-karya Hokusai, terlihat pemanfaatan panjangnya gulungan untuk bercerita lebih mendalam. Cerita disampaikan dengan gambar, tanpa garis pembatas, dan seringkali dengan sedikit atau tanpa teks. Ada unsur jenaka yang terlihat dari sini, dan kemudian untuk digandakan, dibuatlah cukilan kayunya beberapa lapis, semacam stempel raksasa yang digilir,
sehingga sebuah karya ilustrasi menjadi kaya warna. Dalam buku The Science of Anime, disoroti bagaimana gambar-gambar Tobae yang kelihatannya usil ini dinamai manga oleh Katsushika Hokusai. Kita bisa lihat sendiri bagaimana untungnya gaya ini dipakai untuk menampilkan para yokai. Emosi, dinamika gerak, dan segala serba-serbinya seakan bisa dirangkum lewat gambar, lewat visualisasi, meskipun tidak harus ditaruh teks banyak-banyak di sebelahnya. Jepang di zaman Edo, setidaknya menurut berbagai sumber yang saya baca dan dari cerita beberapa pakar lainnya, juga bisa kita bayangkan sebagai tempat yang ramai, hiruk-pikuk. Hitung hiruk-pikuk ini, tapi kurangi gedung bertingkatnya, kita sudah punya semacam metropolitan lengkap dengan segala masalahnya. Orang sibuk berdagang, berlalu lalang, polisi dan samurai sibuk mengawasi kegiatan atau penegakan hukum, pengrajin dan petani menjual barang dagangannya. Informasi pun berseliweran baik itu secara lisan maupun melalui kertas-kertas cetakan, koran-koran dan selebaran, bahkan juga lukisan, murah mahal terjual. Hokusai berjaya sebagai pelukis profesional sekitar tahun 1810-an, zaman Bunka, salah satu nama zaman di akhir periode Edo, saat Shogun Tokugawa Ienaari berkuasa, dan beberapa tahun setelahnya sudah akan terjadi pembaruan menuju era modernisasi Jepang Meiji Ishin. Sampai di sini, mungkin sudah sepatutnya kita mulai menyertakan unsur asing yang bersinggungan dengan yokai di era Meiji dan Taisho yang saling estafet berdekatan. Lafcadio Hearn terkenal pula sebagai Koizumi Yakumo, seorang berdarah campuran Irlandia dan Yunani, menulis buku Kohenam. Beliau merupakan salah seorang corong informasi penting yang menyampaikan kisah-kisah mengenai yokai dan kejadian misterius yang ada dalam cerita rakyat Jepang yang dikumpulkannya dalam waktu yang sebetulnya terbatas ke masyarakat internasional yang tidak berbahasa Jepang. Beberapa kisah mengenai yokai yang terkenal dari Jepang, seperti kisah latar Roku Rokubi dan Yuki Onna, tersampaikan berkat terjemahannya. Lagi-lagi kita disodorkan cara bercerita dalam serial dan parade. Maksudnya, nama-nama yokai dijajarkan satu sama lain, dan keragaman inilah yang membuatnya menarik. Mereka dikelompokkan sehingga menjadi satu seri dan dalam kelompok-kelompok. Nah, kebiasaan menjajarkan ke dalam satu serial inilah yang teramat sayang rasanya kalau diabaikan begitu saja. Yokai memiliki sederetan serba-serbi seperti misalnya tempat tinggalnya, kekuatannya, atau kelemahannya. Apa yang dilakukannya untuk mengganggu atau mengutuk manusia, sampai kebiasaan-kebiasaan serupa manusia seperti main sumo. Dalam terjemahan antar bahasa Jepang, Inggris, Indonesia terjadi pula variasi, pilihan padanan untuk kata umum makhluk sejenis, seperti misalnya yure sama dengan ghost sama dengan hantu, obake sama dengan shapeshifter atau jejadian, yang memicu kita untuk memikirkan apa yang cocok ya yang dipadankan untuk yokai. Apakah siluman? Bahwa yokai bisa saja tidak bersosok manusia, tidak harus manusia yang telah meninggal, atau bisa datang dari perkakas, dari perabotan rumah, dan sebagainya. Tidakkah kemudian kata monster dalam bahasa Inggris jadi mencolok? Tidakkah kita kemudian teringat bagaimana perhelatan malam ala pagan, Samhain, kemudian dikenal dengan nama Halloween, membutuhkan juga para monster yang datang berparade di tengah pemukiman di negara-negara Eropa. Kaitan antara yokai dengan monster-monster ala barat, seperti vampir, manusia serigala, penyihir, Sahagin, Quasimodo, zombie, monster percobaan Frankenstein dan sebagainya, amat sulit diterangkan karena berasal dari dua dunia dan pemahaman berbeda. Namun, bagaimana dengan parade? Dengan berbarisnya para monster untuk sekali saja dalam satu malam mempertontonkan sesuatu yang aneh, lain dari yang lain, tidakkah kita lihat adanya kesamaan? Karena industri budaya populer seperti mainan dan film membutuhkan metode ini untuk berjualan, segala hal termasuk monster jadinya dijual dengan cara berderet dalam serial. Mari sebut dulu telah dilakukan terhadap waralaba apa saja sebagai contoh. Pokemon atau Pocket Monsters memiliki strategi pemasaran ini. Permainan kartu yang tadinya hanya berjumlah 151 monster, seiring waktu mereka ditambahi jumlahnya dan tampil dalam manga, anime, video game, serta penampilan pertunjukan di pusat perbelanjaan. Pada 2018 dilakukan kampanye Hyakupoke Yako yang meniru bagaimana parade yokai atau Hyakkyagyo terjadi setelah diperkirakan seorang ahli nujum atau spiritualis khas Tao atau Onmyoji. Tidak sedikit waralaba yang serupa bentuknya memiliki serial. Jika kita perhatikan di Jepang, karakter-karakter monster berseri ada pada Digimon Adventures, ada pada Monster Hunter, dan yang bertema yokai itu sendiri seperti pada Yokai Watch.
Tak hanya menggemaskan, mungkin perlu juga kita tetap sertakan para yokai yang dirancang keren untuk animasi kekinian. Seperti misalnya Yu Yu Hakusho, Inuyasha, XXX Holic, Mononoke Hime, Mushishi, Noragami, Mob Psycho 100, Natsume Yujincho, Hozuki no Reitetsu, Hotarubi no Mori e, Kami-sama Hajimemashita, atau Kami Kisu, Kyokai no Kanata, Uchouten Kazoku, Nurarihyo no Mago, Fukigen no Mononokean, dan sederetan judul lainnya. Siapa tokoh kesukaan teman-teman dan apa kekuatan atau cerita latar mereka? Hal penting lainnya yang mungkin justru menarik untuk disoroti bisa jadi adalah bagaimana mereka ini, setelah dijejer-jejer, memantik perhatian untuk hal-hal yang bermanfaat atau malah biasa saja, namun sebegitu dekatnya dengan kehidupan sehari-hari. Meski ada beberapa yokai yang dikatakan dapat mempengaruhi cuaca, seperti misalnya Goryo, atau menimbulkan huru-hara besar seperti gempa bumi dari zaman ke zaman, yokai yang baru tidak melulu muncul hanya karena ada kejadian besar. Yokai modern atau urban legend seperti 7 keajaiban sekolah atau teror dari Kuchisake Onna, siluman perempuan bermulut lebar di lingkungan pemukiman yang merebak di akhir zaman Showa, lahir dari keseharian dan semangat zamannya. Hal ini jadi penting sebab sebagaimana diajukan di berbagai kajian ilmiah bahwa kisah-kisah yokai dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, membantu mengampanyekan pelestarian lingkungan hidup yang lebih masif, kekaguman orang terhadap hal yang unik atau seramnya kutukan setidaknya mengalihkan perhatian dan membawa lebih banyak orang untuk peduli. Kisah-kisah ini datang dari bagaimana orang berinteraksi dengan dunia sekitarnya, dan mungkin juga diharapkan mempengaruhi bagaimana orang mesti bersikap dalam kelompok masyarakat. Amat diragukan sebetulnya kapan yokai pernah kehilangan pamor. Sementara tema-tema tertentu di budaya populer memang naik turun silih berganti, kita sulit sekali menunjuk mana masa-masa di mana yokai kehilangan pamor dan malah terabaikan. Masa perang, terlebih Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1940-an, di mana kematian menjadi hal yang begitu nyata dan ada di depan mata, atau masa terjadinya wabah penyakit Minamata di era 1950-an, malahan menghadirkan gelombang baru penulis dan seniman. Ketika perang berakhir, perkembangan ekonomi menyeruak dan memberi kesempatan bagi tumbuhnya industri budaya populer. Bayangkan bagaimana di zaman ini, koran, majalah, dan radio kian berkembang, dan muncul pula benda baru bernama televisi di ruang-ruang keluarga. Di zaman inilah lahir karya-karya yang ditakdirkan berasal dari satu titik. Tokiwaso, sebuah asrama perkotaan di Tokyo yang kini menjadi tempat bersejarah. Tadinya adalah tempat tinggal para seniman manga kenamaan yang untuk keperluan hari ini akan kita sebut contoh-contoh judul karyanya mengangkat yokai. Bapak animasi, Tezuka Osamu, pernah mengarang Dororo. Ishinomori Shotaro yang lebih sering kita kenal sebagai produser serial waralaba pahlawan robot Super Sentai dan Kamen Rider di TV, juga seringkali menyertakan unsur horor dalam karyanya, baik manga maupun tokusatsu, seperti Ryujin Numa dan Kaijin Dome. Super Sentai pun diisinya dengan sebagian monster yang terinspirasi dari dunia yokai. Contoh representatifnya adalah Ninja Sentai Kakurenja di tahun 1995, yang monster mingguannya adalah para yokai yang ditempatkan di lingkungan modern. Duet Fujiko Fujio, yang pastinya Anda kenal sebagai pengarang Doraemon, juga memiliki Obake no Kitaro dan Bakerukung sekalipun ditulis setelah memasuki dekade 1980-an. Dari luar Tokiwaso pun, kita tahu ada studio Ghibli yang dibesarkan oleh 3 raja gila animasi, Takahata Isao, Miyazaki Hayao, dan didukung pemasaran gila-gilaan Suzuki Toshio. Mereka mengusung yokai dalam judul-judul film seperti Heisei Tanuki Gassen Pompoko, Mononoke Hime, serta Sento Chihiro no Kamikakushi. Film lainnya masih memiliki unsur magis, namun kita ambil dulu ketiga judul ini sebagai contoh. Akan tetapi, dari sederetan nama besar ini, bagi tema yokai, terdapat satu tempat istimewa, yaitu Mizuki Shigeru. Karyanya Gegege no Kitaro mengambil beberapa pendekatan yang menguatkan kelestarian kisah-kisah yokai di tengah masyarakat modern, serta fungsinya untuk menjadi teladan moral dan kritik sosial. Seperti misalnya ketamakan terhadap uang, ketidakpedulian akan tempat-tempat keramat yang mengganggu penghuni gaibnya, dan lain-lain. Juga karena Kitaro, si tokoh utama, adalah anak-anak, tema-tema kesetiakawanan, keberanian membela hal yang benar, usaha keras dan perjuangan, menghindari kelicikan, seakan ditanamkannya dengan sengaja.
Judul yang dikarangnya mulai tahun 1960 dalam bentuk manga ini kemudian pertama kali diangkat menjadi serial animasi pada 1968. Lucunya, 1968 adalah tahun yang sama ditayangkannya dua film bioskop Yokai Hyakumonogatari atau 100 Kisah Yokai, Yokai Daisenso Perang Besar Yokai, dan Yokai Ningen Bem atau Manusia Yokai Bem sesama serial animasi TV. Ada apa ya dengan kegandrungan terhadap yokai di tahun-tahun itu? Butuh penelitian lebih lanjut untuk dapat mengungkapnya. Sebagai sebuah karya yang berprestasi diusung tiap beberapa tahun sekali, 1968, 1971, 1985, 1996, 2007, 2008, 2018, kita pun memandang para yokai yang ditampilkan dalam Gegege no Kitaro sebagai tamu dari Jepang yang bertandang ke Indonesia, tepatnya stasiun TV Indosiar sekitar 2003 hingga 2006 dan stasiun TV Space Tune dalam waktu yang agak acak. Serial Gegege no Kitaro meraih kesuksesan berkat rating besar dan pengaruh di masyarakat yang memang menyenangi kisah-kisah misteri. Tak heran bila iklan-iklan, mainan, dan pernak-pernik hingga ke lagu pengiringnya ikut laris. Hal ini mungkin jadi prasyarat diangkatnya kembali Gegege no Kitaro melintas zaman, sengaja maupun tak sengaja. Kalau memang kenyataannya dipakai jualan, kelanjutan hidup dan gentayangan para yokai di tengah budaya populer mau tidak mau akan melahirkan para langganan. Saat istilah langganan ini saya coba sandingkan dengan penggemar, entah kenapa rasanya cukup klop. Dari satu media ke media lain, ya cerpen, ya film, ya komik, kita tahu kalau sesosok tokoh itu terlihat keren. Dari balik layar, artikel di majalah membicarakan juga siapa yang terlibat dalam pengerjaannya. Bahkan kemudian kita malah membicarakan yang tidak terkait isi film itu sendiri, desas-desus kehidupan pribadi pemainnya atau gosip tentang dari mana atau mirip dengan apa ceritanya. Coba kita sertakan lagi yokai ke dalam sini. Orang-orang yang menyukai serial-serial yokai dari sebuah anime atau mainan kartu yang dibeli di toko jajanan atau Dagashia di era Showa tahun 1923 hingga 89 misalnya. Showa sebenarnya juga zaman yang lumayan lama ya. Sebuah warung kelontong Dagashia biasanya punya jajanan yang berhadiah karuta atau mengko dan juga dijual tersendiri. Bayangkanlah kita di Indonesia daerah perkotaan yang juga memiliki toko kelontong, jual makanan kecil namun dapat hadiah mainan atau gambaran atau gambar umbul. Salah satunya mungkin gambar umbul pahlawan favorit yang sedang tayang filmnya di TV. Yang tadinya mungkin orang biasa, mungkin di sini anak-anak kemudian beranjak dewasa, dan kalau ternyata mereka adalah pengarang komik misalnya, bisa saja mereka menyertakan bagian masa kecilnya itu kembali ke dalam media-media yang lebih baru. Dari sini saya memang ingin mengangkat hal menarik tentang kehidupan fans yang tumbuh menjadi seorang produsen, terutama yang berurusan dengan karakter dalam kisah-kisah di manga, game, atau anime. Kenapa ya hal yang dinikmati sebagai bagian masa kecil atau nostalgia menarik hati untuk berbagi cerita? Pengalaman orang-orang mungkin berbeda-beda, tapi izinkan saya mencoba menyodorkan satu konsep yang diajukan oleh ilmuwan atau penulis bernama Kuki Shuzo, diperkenalkan ulang oleh Okada Toshio, yang dikenal sebagai Otak King, disoroti oleh Mark Steinberg, yang berarti ini sebenarnya sudah berkali-kali dikutip dan terbuka ya untuk diperdebatkan. Nama-nama di atas sebetulnya ada pada tulisan Steinberg Otaku Consumption, Super Flat Art, and the Return to Edo tahun 2001. Menurut tulisan ini, ada metode untuk menonton, metode untuk memahami sebuah cerita atau beberapa cerita sekaligus. Dan mungkin Anda semua sebagai penikmat budaya populer dari manapun sudah melakukan ini. Ibaratnya, terdapat 3 mata baru yang tumbuh. Bayangkan dulu saja di dahi kita mungkin, yang kemudian melihat suatu karakter atau menonton film atau membayangkan sosok monster yang berbeda-beda itu punya kedalaman makna, berlapis, dilihat bernilai. Mata pertama disebut Iki, adalah mata yang membuat Anda bisa melihat betapa kerennya sebuah karya. Dari luar atau dari kejauhan sudah keren, warnanya Anda suka. Mungkin bentuknya sederhana saja, tapi dia punya lekukan tertentu atau garis atau suatu sudut yang membuat mata Anda tertuju ke situ dan akhirnya memutuskan ini beda dengan yang lain. Kalau saya yang pakai, inginnya bakal dilihat kembali oleh orang lain sebagai sesuatu yang mencolok, unik, penuh pesona. Dalam bukunya, Kuki menandai Iki sebagai pemenuhan realisasi keberadaan seseorang dengan bentuk idealisme moral dan samarnya agama yang menjadi ciri budaya Jepang. Oleh karena itu, Iki
memberikan otoritas tertinggi dan menggunakan pesona tertinggi, berjarak antara karya dan penikmatnya sehingga mewah untuk dinikmati. Jika hati Anda suka mewah, anggaplah itu serius bahkan sekalipun Anda tahu itu dusta ringkasnya. Jiwa penampil atau miseru atau captivating showmanship ini sering juga dianggap kebalikan langsung dari konsep kawaii, di mana yang terpenting adalah tampil sesederhana mungkin dengan apa adanya, bahkan ketidakberdayaan atau kelemahan, supaya bisa dilindungi dan dicintai berkatnya. Mari kita ambil contoh di zaman Edo, terlihat dari bagaimana kaum pedagang tetap ingin menjaga kerahasiaan yang dimilikinya, namun tetap ingin menampilkannya dalam tanda yang khas, seperti misalnya ornamen emas di kimono berbahan biasa, atau misalnya tampilan rumah biasa-biasa saja dari pagar depan, namun interiornya ternyata berisikan benda-benda mewah. Ujung-ujungnya menarik hati dan memantik rasa penasaran, ingin punya atau ingin tahu lebih dekat dari orang lain. Sementara di zaman Showa atau Heisei, penggemar budaya pop seperti anime, idol, atau video game yang memasang mata Iki mungkin menyembunyikan barang kegemarannya di dalam kamar saja, sekalipun dia sendiri tahu dan bangga sedang memiliki sebuah kemewahan. Tidak serta-merta bertindak tanduk yang menyeratkan dirinya penggemar judul tertentu ke dunia luar, tapi sembunyi-sembunyi menikmati pernak-pernik yang disukainya, lalu berkutat dengan karakter itu-itu saja yang buatnya memesona. Tapi kemudian dari luar, kita, orang lain yang melihat mereka, bisa tahu ada koleksi-koleksi penting seakan dimiliki oleh museum pribadinya. Misalnya, wallpaper komputer yang hanya keluar di saat khusus, nickname toko kesukaannya di sosial medianya, profile picture-nya dengan karakter 2 dimensi, koleksi action figure, dan sebagainya. Mata kedua, Takumi, tidak lain adalah mata seorang analis. Mata ini ingin tahu seluk-beluk tentang metode pembuatan objek kesukaan atau referensi di bawah semangat pengetahuan yang ingin disimpan. Ada yang bilang ini serupa dengan kata trivia, serba-serbi atau seluk-beluk. Apakah ke dalam narasi ataupun keluar narasi, pokoknya suatu karya akan dikuliti dan dipotong-potong demi pengetahuan mengenainya. Yang dinikmati saat ini adalah kebanggaan memiliki ketelitian terhadap unsur-unsur pembentuk karakter budaya pop. Mata ketiga, yang disebut tsu, kasarnya bisa dibilang mata penggosip. Ingin tahu apa yang terjadi di balik layar, lebih ke interaksi antar pendukung proses produksi karya, sandungannya, kisah konyolnya, konflik saat pembuatannya, intriknya, meski bukan mengenai sesuatu yang dipunyai karya itu sendiri. Dengan kata lain, menikmati kisah politiknya. Ini sebetulnya berhubungan erat dengan Iki, ketika dengan bangganya seorang penggosip memiliki kebanggaan atas pengetahuan mengenai hal-hal unik yang tidak diketahui orang lain. Lalu kalau dianggap sebagai cara menikmati serial dan kategori yokai gimana? Supaya lebih jelas, dari sini mari kita hunus sejenak pertanyaan yang boleh Anda jawab sendiri. Apakah penggemar yokai tertentu juga merasa seperti ini? Bangga jika mereka memiliki serial yokai lalu hafal nama-namanya, tahu cerita di balik munculnya yokai, tahu kisah-kisah kekuatan dan seterusnya. Zaman Edo kembali jadi sorotan dalam narasi di dekade 1980-an dan 1990-an, sehingga keberadaannya dirasa lebih dekat dengan masa kini dibandingkan era 1920-an atau 1930-an yang padahal lebih dekat masanya. Pengarang-pengarang dan pelukis yang terlibat dalam visualisasi yokai lintas zaman sudah sedemikian banyaknya, apalagi kalau kita harus mengkotak-kotakan mereka mewakili genre tertentu. Tapi apa sih sebetulnya yang memungkinkan mereka menghasilkan karya-karya terbaru? Siapa tahu mereka ternyata memiliki kualitas yang serupa seperti model otaku yang disoroti Steinberg, Okada, dan juga Kuki tadi. Dengan mata Takumi misalnya, orang yang menggemar yokai dikatakan ahli, tahu seluk-beluk dan berbagai rincian data mengenai yokai. Seorang Tsuji adalah orang yang menyadari bahwa dia memiliki kesanggupan mengenali Iki dengan mata tsunya. Ia jadinya bergosip dan bisa jadi membuat karya baru seputar hal-hal di balik layar. Misalnya, tahu bahwa yokai jika dijajarkan dalam cerita akan terlihat keren, menjadi kelompok hero alternatif. Nah, jika ingin disodorkan sebuah contoh, mari kita wakilkan mangaka sekaligus ahli folklore tadi, Mizuki Shigeru Sensei. Beliau sepertinya mengombinasikan pemakaian tiga mata ini dalam karyanya Gegege no Kitaro. Lalu karyanya terus dibuat ulang berkali-kali ke dalam berbagai wahana atau media. Bahkan, kemudian beliau menerbitkan atau mendukung pengerjaan beberapa kali ensiklopedia mengenai yokai atau yokai zukang. Cara orang Jepang mencerna dunia sekitar melalui kisah-kisah yokai hingga tatanan tertentu mungkin beda dengan orang Indonesia.
Namun, budaya populer yang dibawa oleh media selama beberapa dasawarsa terakhir ini sudah semakin mirip satu sama lain. Semua kian bercampur, bukan lagi sekedar penggunaan mata atau lisan. Apalagi dengan kian meningkatnya teknologi media, tak lagi hanya melihat dalam media cetak, frekuensi SW, AM, FM radio, ataupun UHF, VHF televisi, kini bertemu sosok-sosok 2 dimensi atau 3 dimensi melalui layanan sosial media, mendukung VTuber, menonton secara virtual atau augmented reality, menemui kecerdasan artifisial yang makin sadar diri, kemudian berbagi ceritanya, atau bahkan ikut terjun jadi sosok-sosok itu sendiri. Karakter-karakter baru pun terbentuk berkat semakin mudahnya mengakses sumber-sumber ide, sehingga tidak hanya segelintir di antara kita yang menceritakan yokai. Tak heran jika kemudian rasanya batasan-batasan antara siapa yang membuat dan siapa yang menikmati kisah-kisah di kehidupan ini menjadi kabur, samar. Bisa jadi para yokai maksudnya juga berlaku bagi para maskot, sosok 2 dimensi dan kawan-kawan lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung mengisahkan segala keluhutan di dunia kita manusia. Mereka menjadi cerminan kita di dunia nyata. Jadinya kita bertanya-tanya, apakah yokai di Indonesia juga memiliki kehidupan seperti halnya yokai Jepang? Sebagaimana manusia di Indonesia, sebegitu berbedakah kehidupannya dengan manusia Jepang? Atau malah banyak samanya? Lucunya kini para yokai dirancang visualisasinya makin menggemaskan. Berarti, apakah misi sosialnya seperti menjaga lingkungan hidup, berkat menakut-nakuti dengan ancaman kutukan, redup tanpa sengaja? Ataukah justru terbentuk bentuk usaha lain yang sifatnya ingin dipilih karena menarik? Terakhir, sepertinya lirik lagu yang digubah oleh Mizuki Shigeru Sensei untuk karyanya Gegege no Kitaro mewakili keinginan kita akan pelarian dari rutinitas sesak sehari-hari. Perhatikanlah 3 bait ini dan renungkanlah bersama. Jika pagi, bergulingan melindur di kasur. Alangkah menyenangkan. Para jejadian sih sudah tak punya sekolah ataupun ulangan. Jika siang, jalan-jalan santai. Alangkah menyenangkan. Para jejadian sih sudah tak perlu kantor ataupun kerjaan. Jika malam, bertanding olahraga di kuburan. Alangkah menyenangkan. Para jejadian sih tak akan mati lagi, apalagi cuma sakit. Nah, dan mereka mengajak kita, ayo semua bernyanyi Gegege no Ge. Yokai sebagai monster yang jelas unik dan berbeda, secara tidak langsung menjadi teladan bagi kita. Seringkali kita memandang keberagaman adalah hal yang sulit karena kita secara naluriah akan curiga pada pihak yang berbeda atau lian dan percaya pada yang menyerupai diri kita sendiri. Hidup dalam keberagaman memiliki tantangannya sendiri, yaitu jika ada yang berbeda di luar diri kita pasti akan diuji sejauh mana berterimanya. Maka untuk menerima keberagaman sebetulnya tidak dapat dipaksakan. Dengan adanya serial atau parade yang menarik, setidaknya keberagaman terpampang dengan sendirinya dan mungkin bila awalnya tidak diterima banyak pihak, setelah mengerti berkat adanya kategori-kategori, akan selalu ada pihak yang mencuat mencoba menerima. Bolehlah 1-2 bila tidak ada sama sekali.